Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, baru-baru ini publik di tanah air dikejutkan dengan satu peristiwa yang mengenaskan. Peristiwa di mana objek wisata Jembatan Kaca di Banyumas, Jawa Tengah pecah dan menewaskan satu orang. Jembatan kaca dengan ketebalan 12 mm pecah. Dan korban jatuh dari ketinggian 15 meter atau setara dengan ketinggian 5 lantai. Mungkin sebagian Bapak Ibu juga sudah mendengar peristiwa yang mengenaskan ini. Lalu publik mulai membanding-bandingkan kecelakaan, musibah objek wisata tersebut dengan jembatan kaca di Hunan, China. Jembatan kaca yang menghubungkan dua lembah jurang ngarai sepanjang 430 meter dan ketebalan kaca 51 mm dibangun di atas ketinggian 300 meter di atas permukaan tanah. Jangan dibandingkan Pak, jauh baiklah. Yang satu 12 mm, yang satu 51 mm. Yang satu di atas ketinggian 15 meter, yang satu ketinggian 300 meter. Nggak bisa dibandingkan Pak. Tentu yang safe di Hunan, China. Berani jamin? Di atas kertas memang lebih dan lebih. Tapi berani jamin? Dalam tayangan beberapa video yang beredar di kanal sosial media, tidak sedikit orang yang menangis histeris. Badannya lemes ketika melewati jembatan kaca di China, Hunan, China tersebut. Ditarik-tarik sama orang, lemes. Membayangkan berjalan di atas jembatan kaca dengan ketinggian 300 meter saja sudah traumatik. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sambil mendengarkan, sambil juga membayangkan. 300 meter. Traumatik. Apalagi menjalaninya. Ditambah lagi dengan peristiwa jembatan kaca di Banyumas, tentu bukan perkara mudah untuk menghadapi ketinggian, traumatik ketinggian ini. Saya coba membaca definisi traumatik dari kamus. Trauma didefinisikan sebagai pengalaman. Trauma didefinisikan sebagai bayangan yang sangat menyusahkan. Angan-angan yang sangat mengganggu. Dan akhirnya orang berusaha menghindari diri dari bayang-bayang atau pengalaman tersebut. Semisal kita berada di ketinggian 32.000 kaki di dalam pesawat. Ada beberapa orang tangannya berkeringat loh. Jangan-jangan di sini juga banyak yang berkeringat. 32.000. Apalagi ketika mulai masuk di dalam awan pekat. Mulai turbulence. Nah, ya Bapak, tolonglah beta. Nggak diomong, malu di sini. Tangan keringatmu itu sudah membuktikan. Ada juga gejala traumatik yang kita miliki. Orang bisa berteriak histeris. Waktu turbulensinya dalam waktu yang cukup lama gitu loh. Goyang. Kita udah membayangkan 32.000 kaki ini.
bisa berteriak histeris atau pingsan. Bisa trauma. Itu trauma ketinggian. Ada juga perempuan-perempuan yang tidak menikah loh. Gak usah angkat tangan. Gak usah. Bukan karena dia kurang cantik, bukan. Karena dia trauma terhadap pintar laki-laki. Bukan karena dia kurang cantik, kurang berpenampilan. Tapi dia trauma terhadap laki-laki. Bagaimana tidak trauma? Pengalaman merawat cinta 8 tahun. Tetapi setelah tumbuh berkembang, dipetik sama perempuan lain. Dipetik sama laki-laki lain. Trauma. Saya yang ngerawat, situ yang nikmati. Dalam pengalaman dan tangisan penyesalan yang mendalam, ia berkata, perempuan-perempuan yang trauma ini, bukan perpisahan yang aku tangisi. Tetapi, pinter-pinter jemaat sini ya. Gantiin ya Bapak Ibu ya. Bukan perpisahan yang aku tangisi, aku sesali. Tapi pertemuanlah yang aku sesali. Kenapa aku bisa ketemu kamu dulu 8 tahun. Setelah itu kamu tinggal pergi. Pergilah kasih. Pinter. Jangan diterusin. Bisa aja ya. Jadi jika ada jemaat perempuan yang mengalami tadi, pergilah kasih tadi. Jangan menangis berlebihan. Jangan menyesal terlalu berkepanjangan, masih ada yang menantimu di ruangan ini. Pasti ada. Mati satu, pinter. Ini pasti nilainya bagus-bagus nih di sekolah. Tapi kenapa ada yang menyesal? Kenapa ada yang menangis? Kalau engkau tahu yang mati 1 tumbuh 1000, kenapa engkau menangis? Di sini kita kurang pintar. Ada yang trauma melihat darah, gak kuat tuh kalau melihat darah. Pingsan. Ada juga yang trauma melihat binatang tertentu. Seperti tikus gitu ya. Coba kalau tikus lari, seret gitu. Wah. Tanpa latihan tuh kaki semua naik tuh. Tikus, baru tikus. Padahal dia numpang lewat. Dia gak gigit bapak ibu, enggak, dia numpang lewat. Tapi karena jijik, angkat kaki. Kecoa, tikus, cicak, lain sebagainya. Ketika melihat tikus ya, apalagi menghampiri kaki kita, menghampiri kita gitu ya. Maka jagoan dan preman sekalipun akan teriak histeris. Layaknya perempuan yang sedang bersalin. Namun, atas berbagai traumatik yang saya sampaikan tadi, apakah traumatik ketinggian, darah, dan lain sebagainya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memiliki satu trauma. Bukan dihindari. Trauma itu adalah trauma dosa. Trauma berbuat dosa. Saudaraku, permata-permata hatinya Tuhan. Dosalah yang menjadi kausalitas prima atau penyebab utama dari semua penderitaan, kesulitan, dan permasalahan manusia hingga saat ini. Dosa. Dosa sangat merusak. Oleh karenanya saya mengajak kita untuk memiliki trauma dosa ini. Kenapa? Merusak keadaan manusia. Merusak fisik maupun jiwani. Manusia menjadi tidak berakal ketika menyimpan dosa. Manusia menjadi hilang akal ketika menyimpan apalagi melakukan dosa. Ada satu contoh yang menarik. Kakak beradik
Kain dan Habel. Masing-masing kakak beradik ini datang kepada Tuhan dan membawa persembahan. Tetapi nampaknya Tuhan mengindahkan atau menerima persembahan dari Habel, tetapi menolak persembahan Kain. Lalu firman Tuhan berkata kepada Kain, "Kain, mengapa hatimu panas? Allah mengindahkan dan menerima persembahan Habel, tetapi tidak menerima persembahanku." Firman Tuhan mengatakan bahwa hati Kain menjadi sangat panas. Hati Kain menjadi sangat, bukan sekedar panas, tapi sangat panas. Dan panas hatinya itu terlihat dari wajahnya yang muram. Jadi kalau di sini wajahnya ada yang muram, pasti hatinya lagi panas. Kain tersinggung, Kain terluka dengan perlakuan Allah. Kenapa Allah menolak persembahanku, tapi mengindahkan persembahan Habel adikku? Lalu ketika Kain panas dan wajahnya muram, Tuhan menghampiri. Dan Tuhan berkata, "Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Saya keluar sebentar, Bapak Ibu. Tuhan sebenarnya sudah memberikan resep yang manjur kepada manusia. Bagaimana merawat wajah agar berseri-seri. Bukan berseri-seri ya, berseri-seri. Ya kalau berseri-seri itu munafik ya. Wajahnya banyak serinya. Tapi ini berseri-seri, fresh, segar. Tapi Pak, kan sekarang kan sudah banyak produk skincare Pak. Oh ya, boleh. Boleh saja. Tetapi untuk Bapak Ibu yang kulitnya sawo matang, udah ini yang terbaik. Bukan gak boleh pakai skincare, boleh. Tapi percayalah, kulitmu ini adalah kulit yang terbaik. Orang dari Eropa sana pengen ke Indonesia berpanas-panasan, pengen tanning. Hitam, kita sudah dikasih begini, ya sudah. Tapi pas saya mau putih Pak, kayak orang Korea tuh Pak, boleh. Tapi masalahnya engkau skincare-nya jangan hanya muka. Harus semuanya. Harus, tangan-tangannya juga harus. Kan lucu, skincare di sininya putih, ininya belang. Kan lucu, harus lengkap. Ya, namanya skincare bukan face care kan? Nah, jadi semuanya harus supaya putih semuanya. Jadi nanti kalau kita lihat ada jemaat Tuhan ininya putih, ininya hitam, jelas kurang care-nya. Dia hanya care pada wajahnya, tidak care pada tangannya. Boleh gak? Boleh, boleh. Mau berseri-seri wajahnya bisa. Pakai tarik benang dong Pak. Boleh. Saya tidak tahu tarik benang bagaimana, istilahnya aja tarik benang. Tapi apakah benar-benar ditarik itu? Mungkin iya, mungkin iya. Turun sini, tarik sini. Turun situ, tarik situ. Turun di sini, tarik sini. Ngumpulnya semua di sini. Begitunya lepas Pak, des, wus. Kembali lagi warna aslinya. Bukan gak boleh, boleh kawanku. Botox Pak, botox. Boleh gak? Boleh. Di sini ada kerutan, ces, botok, kenceng lagi. Berhenti dia? Enggak. 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi, turun lagi, botok lagi, ces, ces. Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan resep bagaimana wajah berseri-seri itu. Bagaimana caranya? Agar wajah tampak muda, segar dan berseri-seri. Jangan jemu berbuat baik.
Bukan beta yang bicara, firman Tuhan yang bicara. Wajahmu tidak akan begini nih Kain kalau engkau berbuat baik. Jangan menyimpan apalagi berbuat dosa. Jika hidupmu bersih, jika hidupku bersih, hidup kita semua bersih, akan terpancar di wajahmu. Kelihatan. Pak, tapi bisa nggak Pak dibuat-buat Pak? Bisa. Bisa nggak biasa sandiwara? Bisa. Pura-pura bisa. Berapa lama kita bisa berpura-pura suci? Kembali ke bagian Kain dan Habel. Perhatikan saudaraku bagaimana bahayanya ketika benih dosa dibiarkan tumbuh di dalam diri kita. Seluruh tindakan manusia yang menyimpan dosa itu menjadi di luar nalar. Tindakannya tidak logis. Dan mohon maaf cenderung bodoh. Kain tersinggung dengan perlakuan Allah yang menolak persembahannya. Tetapi yang jadi sasaran adiknya. Di luar nurul bukan? Nalar maksudnya. Marahnya sama diam. Keselnya sama kita. Ini gimana sih? Akhirnya Kain membunuh Habel dan akibat dari pelanggarannya Kain terkutuk. Betul kan? Semua permasalahan diakibatkan oleh manusia yang menjadi kausalitas atau penyebab utama dari seluruh kejadian yang menyedihkan itu. Firman Tuhan katakan Kain menjadi pengembara, menjadi pelarian di atas muka bumi ini. Dosa yang mengakibatkan fatal. Andaikan Kain bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau menerima mengindahkan persembahan adikku Habel, tetapi kenapa aku tidak? So pasti Allah akan menjawabnya. Enggak mungkin Tuhan tidak akan pernah menjawab itu. Pasti engkau tidak bertanya. Namun Kain lebih memilih dan mendengarkan suara hatinya sendiri ketimbang suara dan nasihat Tuhan fatal. Sekali lagi akibat dosa itu teramat sangat fatal Bapak Ibu. Ada banyak peristiwa di sekeliling kita yang diakibatkan oleh fatalnya dosa itu. Semisalnya seorang istri yang selalu di KDRT oleh suaminya. Kan kita baca di koran, kita dengar di media-media. Wah, dipersekusi sama suaminya. Ditekan abis gitu. Diambil jalan pintas. Dia racuni anak-anaknya. Ada kan? Dia racuni anak-anaknya dan dia meracuni diri sendiri bukan? Enggak berakal. Harusnya ketika engkau marah terhadap suamimu, yang diracuni itu siapa? Jangan kakak. Saya cuma berhenti Anda merespon gitu. Kalau kau marah sama suamimu, di KDRT sama suamimu, yang seharusnya diracun adalah, nah bagus diam, jangan suaminya. Terus diracun suaminya bukan anak saya. Nggak ada yang boleh diracun. Istri itu menjadi tidak logis. Di luar nalar, maaf bodoh. Jadi ketika istri mengalami KDRT atau suami mengalami KDRT, maka jangan engkau melawan. Kenapa? Biarkan Tuhan yang menjadi lawan dia. Tapi jangan berkata di dalam doamu, Tuhan lawan dia. Cabut gigi bungsunya. Empat-empatnya Tuhan. Waduh. Jangan. Satu saja sudah setengah mati ibu. Apalagi 4 mata dicabut, kasihan. Peristiwa lain akibat dosa yang begitu mengerikan. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk memiliki trauma dosa ini. Karena akibatnya mengerikan.
Sang istri bekerja misalnya sebagai TKI di luar negeri dan meninggalkan seorang anak gadis usia 17 tahun. Digilir oleh bapaknya, pamannya, engkongnya. Coba kita dengar seperti ini, aduh dosa luar biasa, menjijikkan. Semestinya kita menjadi trauma dan jijik terhadap dosa seraya menghindarinya. Namun non posse non peccare, manusia cenderung berbuat dosa. Tadi saya berdoa, Tuhan, kami tidak meminta Tuhan ada di sini. Kami tidak meminta Tuhan hadir di sini. Kenapa? Karena Engkau sudah hadir. Pertanyaannya adalah apakah kami layak, pantas untuk menghadiri pertemuan dengan Engkau? Kalau engkau masih marah terhadap saudaramu siapapun itu, engkau tidak layak ada di sini. Engkau menjadi pengganggu atas pertemuan yang kudus ini. Kalau saya sebagai pendeta lalu sombong rohani, arogansi teologis, saya tidak pantas ada di sini. Apalagi memberitakan firman Tuhan ini, enyah daripadaku. Jadi kalau Bapak Ibu masih menyimpan dosa, lalu kita menyanyikan, menyenangkan hati Tuhan, jijik Tuhan. Jijik Tuhan saudaraku. Pasangan bisa kita kelabuhi, teman bisa kita bohongi, Tuhan tidak bisa kita dustai. Menyenangkan Tuhan hanya seberkas baris-baris lagu tanpa makna yang sesungguhnya. Mengapa Tuhan katakan aku tidak berkenan kepada angkatan yang besar ini? Kumpulan kita bukan kumpulan orang yang memuaskan Tuhan, tapi memuakkan Tuhan. Kita nggak menyadari keadaan kita tidak lagi mengenal keadaan kita. Dan itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Saudara datang ke tempat ini karena siapa? Saudara datang ke tempat ini karena apa? Kalau bukan karena Tuhan, saya, engkau, kita semua tidak layak menghadap Tuhan. Engkau datang harus karena Tuhan. Serius Bapak Ibu, karena Tuhan. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, karena Tuhan. Saya berbicara juga kepada diri saya Bapak Ibu. Dosa sudah merasuk dalam daging. Dosa sudah merasuk dalam darah. Dan pikiran manusia yang tidak mudah ditanggalkan. Apalagi ditinggalkan. Dosa tidak memandang agama atau keyakinan seseorang. Dosa tidak memandang tingkat kerohanian seseorang, kecakapan orang dalam berteologi, termasuk orang-orang Kristen yang menyandang status pelayan atau hamba Tuhan. Tetapi dosa memandang ketika engkau lemah, engkau lengah, maka dosa akan merasuk dan merusak kehidupan orang tersebut. 1 Petrus 5 ayat 8, 1 Petrus 5 ayat 8 firman Tuhan menyadari kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjalan berkeliling termasuk di ruangan ini. Termasuk di mimbar ini. Di mana saya bisa lengah, pemain musik, song leader, singer, dan rekan-rekan jemaat Tuhan begitu lengah masuk. Kita gak merasa bersalah ketika kita marah terhadap saudara kita. Memang dia salah Pak. Dia yang salah. Dia memang pantas diomelin seperti itu Pak. Engkau tidak mengenali keadaan dirimu sendiri. Kau sudah ditelan oleh kuasa kegelapan itu. Dosa begitu merusak. Trauma dosa masih menyimpan kesalahan. Masih menyimpan dosa apalagi melakukan pelanggaran. Sangat berbahaya saudaraku.
sangat berbahaya. Sehingga kitab Yesaya 43 ayat 24b, firman Tuhan menuliskan, engkau menyusahkan aku dengan kesalahanmu. Engkau memberati aku dengan dosamu. Begitulah Allah berkata. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Kenapa Tuhan merasa diberati? Kenapa Tuhan merasa disusahi dengan apa yang kita lakukan? Dosa yang kita lakukan. Kenapa? Ujung dari dosa itu maut, Bapak Ibu. Dan pasti berujung. Mengapa Allah merasa susah dan berat ketika anak-anaknya masih menyimpan dosa? Masih melakukan kejahatan? Karena di ujungnya menanti kematian kekal. Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Benar. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi manusia lebih banyak memilih untuk binasa atau membinasakan dirinya dengan membiarkan dosa ada dalam hidupnya. Siapapun dia masih menyimpan pelanggaran dan dosa dan belum terselesaikan, maut, binasa akhirnya. Bapak Ibu, Allah tidak pernah mengintervensi atas setiap pilihan dan keputusan yang dilakukan oleh manusia. Selama Tuhan masih bisa menasihati, Dia pasti berbicara sama kita. Pasti. Seorang ayah ibu saja ingin berbicara kepada anaknya, apalagi Tuhan. Benar-benar Bapak Ibu, Tuhan ingin benar-benar bicara kepada kita. Oleh karenanya selama masih ada waktu dan kesempatan, Allah akan terus berbicara. Allah akan terus menasihati manusia melalui firman-Nya. Pada hari ini, jika engkau mendengar suaraku, nasihatku, ajaranku, jangan keraskan hatimu. Kenapa Allah berbicara begitu? Karena kita punya kecenderungan hati yang menjadi keras dan membatu. Kita punya potensi hati yang menjadi keras dan membatu. Sehingga sekeras apapun suara Tuhan melalui pemberitaan firman seperti saat ini, hati dan pikiran kita sudah mengeras. Telinga kita sudah tertutup rapat. Dan kita tidak mengenal keadaan diri sendiri dengan benar. Inilah bahayanya dosa itu. Oleh karenanya kekasih-kekasih Tuhan, jika saat ini kita masih bisa mendengar sayup-sayup suara Tuhan, kita masih mendengar sayup-sayup nasihat Tuhan, ikutilah, turutilah, patuhilah, dan jangan pernah membelakangi sayup-sayupnya suara Tuhan itu. Lalu jangan pernah mendengar perkataan dari suara iblis yang menuduh kita tidak bisa berubah. Kamu mah sudah terlanjur berdosa besar. Kamu mah tidak akan pernah terampuni dengan kejahatan yang telah engkau lakukan. Jangan dengar saudaraku. Jangan beri telinga sedikit pun terhadap perkataan kuasa kegelapan itu. Mengapa? Selama masih ada debar di jantungku, di jantungmu. Selama masih ada darah yang mengalir deras dan embusan nafas. Selama itulah kita masih memiliki waktu dan kesempatan untuk berubah. Kalau masih ada nafas dalam hidup kita, itulah kesempatan dan waktu yang tepat untuk bertobat. Dan merasa trauma atas dosa yang mengerikan akibatnya. Hati-hatilah terhadap mulut kita. Hati-hatilah terhadap mulut dengan ucapan, segala ucapan yang keluar. Traumalah ketika engkau ingin mencaci. Traumalah ketika engkau ingin memaki. Traumalah ketika engkau timbul dengki, iri hati, dendam. Yang dapat disalurkan melalui mulut.
dengan marah, dengan memaki, menghakimi dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, pikiranmu pun bisa berkata-kata. Yang berkata-kata itu bukan hanya mulut kita, tapi pikiran kita. Bisa. Orang lagi selfie misalnya, ambil angle yang bagus maksudnya. Pakai monyong-monyong. Terus saudara berkata, genit. Enggak diomong, di sini, genit. Ih caper. Caper itu cari perhatian. Ini ngomong. Kenapa sih mesti ngomong, diem aja. Tuh lihat tuh Pak, dia angkat tangan begitu. Di sini ngomong, wah kayak rohani aja dia. Udah angkat tangan, dua-duanya, kaki juga diangkat. Urusan apa denganmu diangkat tangan? Kenapa ngobrol, so rohani, duduk di depan tuh, supaya nanti dipanggil-panggil, so rohani, bukan urusanmu, engkau juga boleh di depan, di sini juga boleh. Boleh. Kalau Bapak Ibu yang mau deket pasti boleh. Enggak dilarang dan tidak ditarik bayaran. Boleh. Kenapa di sini kita selalu bilang begini, so rohani. So kaya. Siapa lu? Pikiran ini bisa berbicara. Disinilah medan pertempuran yang sesungguhnya. Ketika orang tidak memperhatikan, menguasai pikirannya, itu area berbahaya. Video saya kemarin berapa, ditonton berapa orang ya video saya. Truth ID berapa. Sekian Pak. Terus dia lihat video orang lain. Enggak dibicara. Di sini tepok dada dia. Siapa? Kalau bukan Bang Tardi. Kalau bukan Bapak Pendeta. Sutardi Nababan gak bisa. Kak. Begini. Lewat yang lain. Enggak dibicarakan. Di sini. Frankie juga gitu Bang, bisa. Kita mesti memperhatikan apa yang bergerak dalam pikiran ini. Memperhatikan apa yang merasuk dalam pikiran ini. Kalau kita tidak menyadari itu salah, keliru. Bukan main berbahayanya. Oleh karena itu, jika muncul kekesalan, ada kemarahan yang bermula dari dalam pikiran. Marah, kau kecewa, kau kesal, manusiawi. Tetapi jangan sampai marahmu itu menguasaimu. Jangan sampai engkau diperbudak dengan perasaanmu untuk melawan sakit hatimu. Mempertontonkan kehebatanmu. Tetapi ketika ada aliran desakan, getaran, pikiran-pikiran yang berbahaya itu kuasailah. Dan matikan sejak dini, sejak masih dalam pikiran. Pria-pria ganteng yang sudah punya istri. Begitu lewat, begitu lihat, aduh. Ini perempuan kayak gitar Spanyol. Made in China. Spanyol tapi made in China. Bisa. Waduh, hatinya mulai deg-degan, deg-deg. Kok dia gak ngeliat aku ya, seganteng gini. Lalu pura-pura begitu dia lewat kita merasa begini. Supaya dilihat-lihat dia. Gak begitu kali ya, ini lebay kayaknya. Supaya dipandang. Pada di rumah ada bini. Masih berharap seperti itu. Matikan. Bukan matikan orangnya. Matikan keinginannya itu. Matikan tuh. Kenapa kau dibiarkan? Yang di rumah bisa dilupain tuh. Dan bahaya luar biasa tuh. Maut ujungnya. Gitu. Jadi kalau suami-suami ngelihat perempuan-perempuan cantik. Ciptaan Tuhan. Udah. Anggap barang museum. Boleh dilihat. Enggak boleh dipegang. Kan barang museum gitu kan. Cuma hanya boleh dilihat. Ya. Enggak boleh dipegang. Apalagi dipikirkan. Wah. Pak yang adil dong Pak. Baiklah. Perempuan-perempuan yang melihat yang laki-laki ganteng juga jangan begitu. Ya udah ganteng punya orang. Bukan punya saya. Ya kan? Barang museum. Hanya bisa dilihat, enggak boleh dipegang. Saya menduga. Ini saya menduga nih. Yudas Iskariot yang menjual Yesus kepada imam-imam dan tua-tua Yahudi
Kalau saja Yudas menyesali perbuatannya. Kalau saja Yudas datang kepada Yesus, pasti Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Pasti Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Mengapa saya katakan begitu? Perhatikan Petrus. Mengkhianati, menyakiti, melukai gurunya luar biasa. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Petrus sama fatalnya dengan apa yang dilakukan oleh Yudas. Namun sayang, Yudas memilih dan memutuskan untuk gantung diri. Ia merasa telah menjual gurunya dan itu fatal, tidak terampuni, salah besar. Dia putuskan gantung diri. Buat dia salah fatal luar biasa. Dosa tak terampuni. Tentunya pikiran ini pikiran dari si jahat. Keliru sangat. Itu pasti surah iblis yang telah merasuk dan merusak jiwa Yudas. Mengapa? Sejak lama Allah telah berfirman di dalam Yesaya 1 ayat 18. Telah lama Allah menyampaikan nasihatnya, cintanya kepada umatnya. Dan Allah berkata, marilah kita berperkara. Marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Engkau percaya tidak? Engkau percaya tidak? Manusia memang akan memandang engkau hitam dan legam dengan segala dosa yang pernah engkau lakukan. Mungkin manusia akan menyingkirkanmu jauh-jauh. Sekalipun kau telah meminta maaf dan berusaha untuk berubah. Manusia mungkin melupakanmu. Tetapi Allah tidak. Engkau punya hak untuk berubah. Engkau punya hak untuk bertobat. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengungkit-ungkit atau membangkit-bangkit pelanggaranmu. Ketika engkau datang kepadanya, semerah apapun, selegam, sehitam apapun dosamu, mari berperkara denganku. Mari berbicara kepadaku, aku ini Bapamu. Allah adalah Bapa di atas segala Bapa yang ada dalam dunia ini. Ia tidak menginginkan satupun anak-anaknya binasa atas benih dosa yang telah tertanam, tumbuh, dan akhirnya menguasai serta merusak. Selama engkau ada di dalam tangannya Tuhan, Tuhanlah yang akan menjadi pembelamu. Siapapun engkau, selama engkau ada di tangan Tuhan, Tuhan akan menjadi pembelamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, coba ingat-ingat. Coba ingat-ingat dengan sungguh-sungguh dan dalam ketulusan. Hal ini hanya dapat diketahui oleh saudara saja. Dan Tuhan tentunya. Bagian mana dalam hidupmu yang masih berseteru dengan Tuhan? Adakah bagian hidupku yang masih menyimpan dosa, menyimpan pelanggaran, apalagi kejahatan? Berperkaralah dengan Tuhan. Saat ini, selama masih ada waktu dan kesempatan, berperkaralah dengan Tuhan. Jangan sampai kita tenggelam dengan keadaan kita. Dan akhirnya kita tidak dikenal oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Bapak Gembala yang kita hormati, Bapak Gembala yang kita kasihi, telah menginvestasikan waktu bukan hanya jam. Beliau menginvestasikan waktu berhari-hari, berminggu-minggu. Untuk bagaimana bisa menjelaskan logos kepada kita. Pertemuan demi pertemuan, beliau sampaikan dengan kesungguhan hati. Walaupun badan mungkin sedang kurang atau tidak fit. Tapi beliau tetap hadir menyampaikan pengajarannya. Kita bersyukur untuk orang tua rohani kita ini. Tetapi
pengajaran logos harus terlihat secara konkret. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan di mimbar Rehobot, GSKI Rehobot Kelapa Gading ini harus dapat terlihat buahnya. Bapak, Ibu, dan sayalah yang akan bertaruh apakah pengajaran yang selama ini dikumandangkan di gereja ini benar atau tidak. Hidup Bapak, Ibu, dan sayalah yang akan membuktikan pengajaran yang selama ini kita dengar itu benar atau palsu. Adakah buah-buah yang ditemukan dalam pengajaran-pengajaran demi pengajaran yang kita dengar selama ini? Kalau kita masih menyimpan kesalahan, dusta, mata sombong, bukankah pengajaran itu menjadi sia-sia buat orang tersebut? Dan orang akan memandang sebelah mata, inilah logos. Inilah orang-orang yang katanya mendengar suara kebenaran, yang masih ribut, marah, dengki, kesal, menyampaikan lewat media-media sosial supaya orang tahu kemarahanku, supaya orang tahu siapa diriku. Buah apa yang dihasilkan oleh pengajaran ini? Kitalah yang menjadi pertaruhan atas pengajaran demi pengajaran yang disampaikan lewat mimbar-mimbar ini. Dan terlebih lagi, kita mempertaruhkan nama Tuhan. Beginikah orang ikut Tuhan? Beginikah perkataan orang yang ikut Tuhan? Mungkin saudara-saudara kita, saudara kandung kita di tengah-tengah keluarga besar berkata, ini kokoh yang setiap minggu tanpa absen ke gereja, ini sikapnya begini. Ini pendeta GSKI, ngomongnya kasar, ini. Tapi kamu membela kebenaran, siapa yang suruh? Belalah kebenaran dengan hidupmu. Belalah kebenaran dengan sikapmu. Belalah Tuhan dengan hidup benar, Bapak Ibu. Enggak usah teriak-teriak. Enggak usah. Teduh, tenanglah. Tunjukkan kelasmu sebagai anak Tuhan. Dan orang akan merasakan bahwa engkau benar-benar benar. Bukan benar-benar palsu. Pertanyaannya, siapa yang tahu di sini yang benar, mana yang palsu? Mana hamba Tuhan yang benar, mana hamba Tuhan yang palsu? Semua ingin memakai jubah benar. Siapa jemaat yang memasang muka palsu? Enggak ada. Semuanya mau memasang muka benar. Tapi satu ketika Tuhan akan pisahkan mana yang benar, mana yang palsu. Mana yang gandum, mana yang lalang akan dipisahkan. Bapak Ibu, demi kemurahan Tuhan, perhatikan dirimu sendiri. Jangan lihat orang lain. Orang lain punya permasalahannya sendiri. Tapi lihatlah keadaanmu dan jujurlah. Adakah sesuatu yang masih aku lakukan yang Tuhan tidak suka? Ada bagian hidupku yang tidak disukai oleh keluargaku? Adakah bagian perkataanku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Rajin-rajinlah melihat keadaan diri kita. Rajin-rajinlah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seseorang yang pernah jatuh dari ketinggian tertentu akan mengalami fobia. Akan mengalami trauma. Akan ketinggian. Dan berusaha untuk menghindari berada di ketinggian tertentu. Sampai-sampai ada orang juga tidak berani naik pesawat. Karena sudah membayangkan ketinggian tersebut. Namun, akibat dosa itu maut dan kematian kekal. Engkau akan dijatuhkan ke dalam lubang gelap tidak berujung. Lubang gelap tak berdasar di mana terdapat kertakan gigi dan penyesalan. Bahkan Mazmur berkata, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur.
Mengapa kita mengambil resiko untuk menyimpan dosa, Bapak Ibu? Buat apa? Kenapa engkau masih menyimpan marahmu kepada adik, kakak, keluarga, teman, sahabatmu yang telah merusak nama baikmu? Kenapa engkau mengambil resiko yang begitu menakutkan? Ketimbang engkau membereskannya. Mengapa kita mengambil resiko begitu tinggi untuk melakukan kejahatan, dosa, pelanggaran yang orang lain mungkin tidak tahu? Engkau simpan sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang kau lakukan. Tapi Tuhan tahu, saudaraku, jangan ambil resiko itu. Jangan. Pulang dari ibadah ini, kalau engkau masih tidak bicara dengan kakak beradik, kau sudah lama tidak menghubungi koko, cici, abang. Jangan berlama-lama dengan keadaan yang berbahaya itu. Pulang dari ibadah ini, telepon dia, cari dia, peluk dia dan katakan, aku minta maaf bang. Aku minta maaf ibu, ayah. Sebaliknya engkau yang pernah melukai orang, melukai sesamamu, melukai saudaramu. Jangan ambil resiko untuk tidak memaafkan orang itu. Apapun kesalahannya, ampuni dia. Peluk dia, datangi dia. Aku ampuni engkau. Aku memaafkanmu. Niscaya. Percayalah. Ketika engkau pulang, engkau yang bersih dan kudus hidupnya. Ketika kita pulang, engkau dan aku akan pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sebagai, puji Tuhan. Ketika kita pulang dengan sukacita. Untung aku sudah maafkan dia. Untung besar aku sudah melupakan kesalahan dia. Untung besar Tuhan, aku sudah minta maaf kepada saudaraku. Tak. Roh lepas dari tubuh. Jiwa lepas dari raga. Kita pulang. Dan Tuhan akan menganggap kita sebagai orang yang telah dibenarkan. Puji Tuhan. Jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti kelompok terbang ini, Bapak Ibu. Mari kita jaga kekudusan. Mari kita terus barakan cinta kita kepada Tuhan. Maka Allah akan mengenalmu. Pasti. Dan ia akan mempersilahkan engkau masuk. Yes. Masuk dalam rumah abadinya. Dan menghuni rumah abadimu di langit baru dan bumi yang baru. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai menangis. Kalau engkau menyesal dan menangis, menyesal dan tangisilah sekarang. Jangan menangis dan menyesal ketika keadaan sudah terlambat. Oleh karenanya selama masih ada waktu, pulang dari tempat ini, perbaiki dirimu. Dan Tuhan akan mempersilahkan engkau masuk. Tuhan akan mempersilahkan engkau menghuni di langit baru dan bumi baru. Masing-masing nanti kita akan dapat nomor. Blok berapa, nomor berapa. Jangan sampai ketika kita pulang, kita bawa kertas kosong. Selamat berjuang Bapak Ibu. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya.